pakai Masya kalah. Itu dia. Kalau misalkan kita tarik yang paling cepat, paling dekat aja nih kan, ketika dia ya balik ke partian mereka lagi ngepush kan. Ketika lagi dia tahu nih, lawannya serius nih. Dia tahu nabrak siapa misalkan. Hero power, pakainya Masya. Masya ya. Berarti mode serius dari Luke itu pakai Masya menurut gua. Oke. Bicara soal Masya sih, landingnya yang agak pelan di early game ya, karena dia butuh first item hepta dulu nih, baru dia kuat. Iya. Selama belum punya hepta, Masya ini agak ya under lah, masih bisa diakalin. Apalagi kalau belum level 4 ya. Mau ditabrak pun kelihatan kali 3 bar HP-nya, tapi itu tipis sebenarnya karena defense-nya kecil. Iya, mungkin kayak apa ya? Permainan psikologi aja sih Om, kata gua. Barok kayak banyak banget. Sebenarnya dipukul 2 kali juga itu kayak 1 bar bisa hilang. Udah langsung pecah gitu. Nova Riven. Nice ya, karena nggak bakal ada yang ke belakang sih. Susah juga. Ini berarti susah nih. Tapi ya Masya bakal bagus sampai mid sampai late game kan. Memang dia bisa nabrak, tapi sekarang kalau Masyanya nabrak ke Harit dengan 2 bar dia nabrak ke Harit, itu langsung hilang Masyanya. Karena efek slow dari Zaman Force itu susah buat Masya. Hero-hero jalan kaki bakal ya patah semua kakinya. Dan jangan lupakan shieldnya Om. Shieldnya dari Chrono Desa Harit itu nyelamatin juga itu. Ya, dan bahkan bisa ke bawah sampai turret kan. Buat Thunderclap-nya. Mau nggak mau harus kerja sama sih, walaupun sama kayak Badang gitu kan. Hellos Band, ya. Masih ke XP dan Roamer nih. Nih Valentina lagi nih. Valentina bisa. Ini kayaknya yang terbaik Lucas Chow nggak sih? Oh, Fredrin. Oh, jaga-jaga ya. Jaga-jaga soalnya ada Granger, ada Masya bisa jadi major. Iya, dia nggak mau tiba-tiba late game-nya kena front to back kan. Karena bisa nabrak depan nih semua nih. Enak sih emang. Oke. Nice band. Untuk terakhir Lancelot gak sih, seru gak sih? Lancelot super kan? Sempet dulu ikonik juga sih Lancelotnya kan. Tapi kalau ngelihat dari band terakhirnya, tak kenapa gue pengen ke Akai sih Om. Akai. Ya bisa jagain juga kan Akai. Ntar Masya ini siapa ya? Gatot Kaca? Untuk match up Cici juga masih enak kok. Match upin Masya susah Cici. Ya seenggaknya nggak bisa jalan juga Masyanya Om. Pernah cicil terus-terusan kan. Oh dia cari roba adan berarti mau ditutup. Glue berarti ya. Glue, wah ya sih gitu. Glue udah Kill the band. udah ke tangan lah kalau Masya ketemu Glue. Glue atau Lukas? Udah gak bisa diusir. Kalau Lukas yang terakhir kan biar sekarang. Biar jangan divalenin ya. Nah, kalau divalenin kocak nanti kan. Iya. Lamaan ultinya Lukas kan daripada ultinya Valen ntar. Valennya ada duluan, Lukasnya belum ada. Terlalu cepet malah kan. Kan 0 jadi cuma 10 detik tuh. Makanya. Dan ngelihat dari tanknya juga belum ada nih, atau roamernya belum ada. Kalau lihat Widi, Chow bisa. Chow ya, Chow. Jadi gue mikir Chow atau Khaled Om untuk mirror di awal. Tapi kayaknya lawan Badang Khaled gak enak deh. Setuju sih. Iya kan? Ada batu-batunya itu loh. Aduh hit juga susah Om. Bisa lagi mau quicksand guard ke cancel. Lagi makan pasir tiba-tiba didorong. Lagi ambil batu. Makanya 2 pick. Sekarang nih kalau mau Valen, sekarang gue rasa Valen tetap enak sih. In case nggak Lukas ya, maksudnya last picknya ya. Nah, buat jaga-jaga juga ya. Iya, dia bisa ngambil Lui atau ngambil Chow. Iya, Valen Akai. Valen Akai jungle ya. Harusnya sih jungle Om. Dia menteng dia. Ih, kebaca ya, Fredrin udah kebaca tadi berarti Om. Ya udah tahu dia mau ke situ. Iya. Berarti udah sering nih mungkin ketemu begini di udah sering. Berarti ngeliat Bigetron dia sering main Fredrin Akai di jungle gitu kan. Oke. Lumayan oke sih. Walaupun gua rasa tetap ya lasitnya Suyo itu bukan masalah dari posisinya dia. Dia datang Soul Saver Retribution cabut juga masih bisa. Heavy Spin belum tentu bisa pegang. Oh iya. Itu dia, itu yang susah Soul Savernya dia kan. Soul Saver plus Retribution itu anggapannya kita punya 1,5 damage Retribution lah. Makanya gede banget damage. Walaupun udah di nerf waktu itu ada maksimalnya, tetap aja. Balmon masih perlu angkat tangan. Ya tapi Glue itu dia. Glue ketemu dengan Masya, menurutku ya Masya gak bakal bisa ngapa-ngapain gitu. Ya sama-sama kuat aja di lane. Iya sih. Mungkin kalau dibilang galakan Glue ya di awal ya. Selama udah salah jalan aja Masyanya udah tuh. Ketempelan terus-terusan tuh. Ketempel sama Glue ya, split grab-grabnya dia juga. Dan ya, apakah dari Bigetron Alpha di sini mereka bisa dapetin poin kemenangan juga, karena mereka butuh nih ya. Supercan dengan Akai jungler sekarang. Gue penasaran sih Om. Tadi Suyo lawan Joy kan. Mungkin kalau prediksi atau di atas kertas lah, Suyo objektif awal seenggaknya turtle 1 dan 2 itu harusnya unggul.
Tapi ya balik lagi tadi kondisi dari teman-teman lainnya yang kurang mendukung kan, akhirnya jadi susah. Tapi kalau sekarang Akai, katakan temannya kurang mendukung, dia bisa dukung dirinya sendiri Om. Betul. Untuk betul. turtle. Untuk turtle ya. Karena memang lebih enak aja. Jadi dia tahu kapan buka heavy spin, kapan join mungkin untuk tim fight besarnya dia yang bakal initiate juga. Karena tadi kan yang initiate si Superlook-nya. Benar. Jadi butuh nunggu dulu nih, datang nggak ya? Kalau nggak datang gimana ya? Bisa trust issue dong. Bisa timingin sendiri lah ya itu kalau sekarang ya lebih enak juga. Dan pattern jungle pertama Akai versus Suyo ya tadi kita udah bahas juga kan. Sebenarnya bakal lebih enak, dan ini tips buat teman-teman yang main Suyo ya. Untuk jungle pertama kawan-kawan, Soul Saver-nya jangan di hold karena cooldown-nya atau damage-nya lama kalau ketika kalian memakai mode pedang. Tadi Favian nggak ada mode pedang sama sekali dia untuk buff pertama. Mode tappingnya. Iya, tapi aku yang pertama biasanya pakai pedang dulu. Mungkin karena ini Om, dia dari talent pertamanya dia nggak pakai attack speed juga. Oh dia pakai trial dia ya. Biasanya kan yang pertama itu yang swift ya. Iya, gue kayaknya sekarang semua jungle gue swift Om. Pertama aku juga swift. Pokoknya yang penting buff pertama gue jangan sampai diambil lawan. Jangan ditemenin aja gue pokoknya. Lumayan so Moreno. What? Nyaris Moreno. Flicker ya. Ngebait satu. Ini yang gue maksud tadi Om. Ekspektasi kita dari Suyo yang kayak gini kan, level 3 langsung agresif awal. What? Satu buah batu yang bagus banget, dan Favian masih bisa selamat malam. Super Ken yang harus tumbang, juga Moreno coba mengejar, bahkan Luke dengan flickernya akhirnya bisa mendapatkan 1 poin kill balasan karena Favian, namun Moreno terjebak di bagian belakang. Light nggak bisa bantu lagi, 2 ditukar 1. Wow, kejadian yang kembali ya, begitu cepat langsung terjadi juga. Dan ya kembali ke topik kita tadi Lim. Ini yang kita bilang, bagaimana kita punya Suyo nih, tapi kenapa harus farming di awal? Itu kan ya, karena dia punya potensi. Dengan yang di hold nih ya, sakit banget buat Soul Saver. Itu sakit banget kalau kena ke hero di awal-awal. Makanya tadi lihat kan tengah darahnya langsung hilang banyak banget. Tapi ya walaupun nggak langsung dapetin kill tadi ya, seenggaknya Oke, lagi-lagi Super Ken kena pressure, di poke habis-habisan. Gak boleh sampai ngebuka karakter turtle. Dan di depan masih ada Aran. Coba untuk dimakankah? Split dilakukan juga. Yeskiel ada di posisi yang terbilang free hit. Di bagian belakang turtle-nya pun gak tersentuh sama sekali. Dan Favian kembali mendapatkan turtle-nya. 2 kali Thunderclap untuk Glue yang masih bisa melakukan split dan lagi full health. Jadi sangat sulit tadi untuk bisa diterobos juga. Dan sudah mulai diambil sekarang. Jungle demi jungle yang dipegang oleh Biton Alpha. Retri ditahan tadi soalnya Om. Akhirnya dia pakai diversionnya ke depan. Itu purple juga masih ada loh buat Favian ya. Nah, 1 level sih. Ini udah kehitung patternnya selesai. Levelnya unggul 1. Dan itu udah enak banget tadi. Nah ini dia. Bagaimana Suyo yang memang tampil dengan sangat-sangat agresif ya. Terutama untuk di early game, karena pemberian damage-nya dia bahkan masih nyimpen loh. Itu orange buff masih ada. Itu purple diganggu. Buset, ini Super Ken kayak nggak pernah tenang hidupnya sih Om. Ditemenin selalu ada loh. Dan lagi diambil lagi, lompat ambil lagi tadi kan. Little Wanderer yang berhasil diamankan, sama-sama ngebuang retri lagi. Wah, Super Ken dia harus coba agresif sih, cari jungle apapun di bagian lain. Dan Hamspin coba untuk makan ke arah Aran. Mampukah mereka dapetin poin killnya? Karena Wave Dragon coba untuk defensive, split kembali keluar Aran, masih bisa selamat dan coba untuk membalikkan keadaan. Kali ini Liquid ID maju di bagian depan, diversion di bagian belakang. Light bakal tertangkap sepertinya. Dan wait a minute, solo kill Iron Seeking. Namun pertempuran gak selesai sampai di sana. Aran yang maju kembali malah menjadi poin kill tambahan. Dan bahkan diversion yang dipergunakan juga akhirnya mendelay dan membahayakan Favian itu sendiri. Tapi di sisi yang berbeda, Eman berhasil mendapatkan Iron Shiki dan full plating untuk Eman, dimana ini usaha yang tanpa bantuan sama sekali. Tadi solo kill Om. Wow, dahsyat juga. Dan Favian, dia nggak pakai buat kabur dan coba untuk lari, untungnya masih menang level. Jadinya damage untuk masuk ke badannya Favian masih kurang juga tadi. Ya, tadi kelihatan banget ya, comfort hero untuk Luke. Dia bisa menyuplai juga damage untuk timnya sekarang nih ya. Meskipun ini tabrak buat di awal-awal itu Aran, tapi nanti untuk late gamenya dia bisa nabrak ke Iron Shiki. Dia nanti bisa nabrak ke Yes yang paling bahaya sebenarnya. Iya sih, nasibnya Yeskiel ada di tangannya dari Luke sih. Dan sudah punya Heptasis. Ya, untuk benchmark pertama ya, untuk Masha itu sendiri punya Heptasis. Udah, dia bakal bisa kemana-mana nantinya. Karena untuk full HP-nya juga lebih tebal nanti kan, 200 plus 250, karena ada kali 3 ya 750. Ada darahnya, ada defense-nya. Super Ken dia coba untuk ngebuka sendiri Om, dan langsung dipok habis-habisan. Tapi ya mungkin niatnya Super Ken juga seenggaknya biar nggak free turtle aja ya. Iron Shiki. Yes, mau kemana? Bottom lane
gagal ternyata. Oh, kayaknya ada miscom nih. Widinya flicker soalnya Om. Ya, dan jangan lupa nih ya, ada diversion yang sudah diambil dengan Moreno nih. Kita tahu bagaimana Valentina Moreno juga aktif dengan diversion yang sudah didapatkan. Sedangkan di bagian bawah, Eman tidak terbendung. Sky Pierce buat Eman. Ini harus dicari sih bagian top lane. Aran kembali dimakan flicker, split sempat digunakan juga. Mampukah mereka membalikan keadaan karena Super Ken yang langsung dinaikin, lompat ke bagian belakang. Super Ken ada di masalah yang cukup serius, bahkan Luke sepertinya sudah pasrah coba untuk makan ke arah Arannya. Seenggaknya mereka dapetin pertukaran. Oh, tapi Luke tumbang juga ternyata karena ada Widhi yang tiba-tiba masuk. Yes, naik ke atas dengan diversion. Damage-nya masih kurang. Lebih harus hati-hati lagi. Buset, damage dari Favian ternyata cukup tadi. Stun yang on point, Soul Saver. 1 poin kill yang didapatkan juga. Dan Eman, dia cuma untuk kepanis Widhi. Damage-nya masih cukup seharusnya. Light dan Eman, ini dia selalu bersama mereka loh. Ya, duo terus-terusan juga ya. Mungkin dijaga tadi juga untuk area mid bersama dengan bottomnya. Tapi agak sedikit terbuka sekarang karena Eman sudah mulai join ya, karena dia berhasil mendapatkan bottom turretnya. Namun sekarang Widhi lihat membayangi Eman bersama dengan Light. Harus sih. Udah 2 poin kill. Bahkan kayak Liquid juga udah sadar nih, sekarang udah saatnya kita geng Eman guys. Iya. Nah, itu yang diantisipasi juga sama Light kan. Ini Granger bisa ngangkat ini Om. Grangernya bisa solo nih nanti nih ya. Tapi bagian topnya juga nih ya, menurutku juga masih cukup oke ya tadi. Cuman mungkin agak sedikit miss timing karena yang tertangkap grab juga itu adalah si Super Ken. Dan mungkin bedanya sekarang ya, Super Ken, waduh, posisi yang under banget sih. Ya, karena dia tank kan, bukan damager. Ya, damagernya ya ini sepenuhnya ini ada di tangan si Eman dan juga Super Luke. Ya dari itemnya kelihatan banget. Tapi cuman yang gue maksud gini Om, kalau misalkan XP lane under, dia bisa beli item ROM Om. Seenggaknya ya dia tetap akan bisa berguna untuk teamfight sambil ngejar XP sama gold. Kalau jungle kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Dia udah pakai sepatu jungle, nggak bisa pakai sepatu ROM lagi dong. Kadang ya kalau udah ditemenin farming ada keinginan untuk menjual sepatu itu. Oke, dan sekarang Turtle terakhir berarti ya untuk game kita kali ini, dan bakal beradu lasit sepertinya. Retribution, timing yang pas, dan Super Ken akhirnya bisa mendapatkan Turtle kali ini walaupun teamfight yang tidak bisa dihindari lagi. Aran masih ada di bagian depan, fokus di bagian belakang terlebih dahulu. Luke yang mengacak-acak bagian belakang ternyata masih bisa dipanis. Next target Lightnya pun hilang. Next target Moreno terkena stun lagi dan hilang sudah. Moreno menjadi poin kill ketiga, bahkan 2 member yang tersisa dari Bigetron udah mulai low. Iya, dan bahkan ini bisa ditabrak langsung untuk bagian midnya. Aaron Shiki yang tadi masuk tadi juga, dan Super Ken terkena duality dari JSK, dan Favian muncul dari belakang. Oh, itu dia panah terakhir yang masih gagal, dan Favian terkena shutdown. Ini menambah lagi stack dari Skypiece Eman. Ya, dan memang Granger ya. Kalau kita bicara soal kiting, Granger ini paling sulit loh buat bisa dikejar. Karena rondonya dia selalu ke belakang. Makanya. Terus dia Death Sonata juga bisa mundur lagi ke belakang. Jadi dashnya kayak banyak sebenarnya. Banyak dashnya. Dan memang lompatannya kalau Death Sonata kecil kan lumayan mengganggu ya. Kita kalau mau dash attack harus ngikut dulu sedikit. Iya, nggak nyampe jadinya. Dari item sebenarnya kalau ngeliat dari Favian sama seperti Super Ken di game sebelumnya, Hunter War X. Bedanya ini lebih agresif ya. Goalnya benar-benar jauh juga, 2000 gold. Iya dari Super Ken yang masih diberikan purple buff. Kira mau dikasih ke Luke. What? Itu dia Iron Shiki outplay yang dilakukan tadi satu hit terakhir, karena udah terlalu lama sih dia tadi nabrak turret kan. Iya. Akumulasi damage turretnya udah terlalu besar tadi. Yep. Tapi tadi aku kira ya gimana ya, purple buffnya mungkin bisa dikasih ke Emannya level 12 duluan, tapi belum ya ternyata ya. Dan topnya tadi memang looknya yang pede, dia udah pede banget tadi, bisa menang juga, kelihatan hampir bisa menang ya. Cuman 1 dan juga 1 pixel HP. Iya sih. Jadi agak sedikit ya mungkin bad aja sih, bad day buat si looknya, karena dibantu juga karena ada JS yang naik ke atas. Iya, sebenarnya hitungannya tadi juga udah pas, udah bener sih Om. Ya miss dikit lah. Miss dikit. Nextnya mungkin bakal jadi lebih bagus lagi hitungannya. Tapi Aaron Shiki-nya nih, dengan missnya tadi dia dapetin farming, dia dapetin item, apalagi sekarang Lord, dan mulai muncul lagi. Buka vision lagi-lagi. Super Ken dia harus buka pakai badannya. Mau nggak mau nih ya. Tapi ya Super Ken yang sekarang pastinya beda dengan yang game pertama karena dia lebih tebal, dia memang benar-benar tank. Jadi ya satu heavy spin bisa mengacaukan segalanya juga. Jadi tim Liquid ID kalau ngelihat ada Super Ken ya antara pancing heavy spinnya keluar atau pancing buat retribusinya keluar juga. Diversion. Bagian belakang Widhi yang diutus kali ini. Depannya dibuka Aran, mereka tahu, tapi kali ini Widhi bakal cuma dimakan flicker yang digunakan secara defensif, dan Widhi masih bisa selamat. Bahkan Super Ken udah
udah ke bait dari heavy spin-nya. Ya, dan itu yang dicari pastinya ya, untuk melakukan baiting terhadap adanya heavy spin juga. Meskipun memang masih ada retribution, tapi tanpa heavy spin, team fight-nya akan jauh lebih bisa dipegang oleh tim Liquid ID. Dan ya kita sedang melihat bagaimana Favian juga berupaya untuk mendapatkan Lord ini. Ditabrak Super Luke. Gak di reset, Aran hilang, Lordnya masih difokuskan juga, namun Luke yang coba untuk dimakan, namun Warp Dragon Super Can hilang. Kali ini tidak ada retribution untuk Bigetron 2. Ditukar satu, Lordnya bakal free, namun gak dilepas. Satu hit Favian, retribution masih on point, dan lagi-lagi korban ketiga muncul. Tanpa pertukaran kah? Heman gak bisa dapetin apapun. Iya, hanya Aran yang tuh diversion. Wait a minute. Iron Shiki. No, mereka sadar mereka sadar bakal bisa ada serangan dari diversion, dan mereka udah tahu nggak bakal lewat sana. Iya, tapi sebenarnya tadi sempat dicek ya dengan Eman, coba lebih cepat pelurunya masuk, baru tiba nih pemain-pemain dari tim Liquid ID. Dan kali ini dengan Lord yang jatuh ke tangan tim Liquid ID, mereka kembali memegang tempo permainan. Bagaimana Lordnya akan berjalan di area mid. Iron Shiki sangat bersinar sebenarnya ya, karena ya meskipun terkena solo kill. Kena solo kill. Tapi masih bisa lah, dia masih bisa ngangkat sekarang. Mungkin perbedaannya juga skill yang nggak bisa disentuh Mereka harus pilih Iron atau Yehas. Ya mungkin kalau Luke sekarang masih pilih, masih bahaya juga, dan diversion. Ada division yang bagus sebetulnya. Setengah HP Super Can. Dia kena poke damage aja langsung hilang setengah. Ya mau gak mau ya harus mundur lagi ke belakang juga, dan Favian melakukan push di bagian bawah untuk memecahkan outer shield turret. Pecah. Ya, pasifnya udah ke-trigger. Udah mau menit 12 sih sebenarnya. Jadi kayak bakal sama aja, ntar bakal hilang juga. Jadi mendingan dipakai aja daripada ditahan-tahan. Next wave-nya udah nggak bisa. Seenggaknya nggak ada base turret yang hilang. Ya masih terjaga lah ya. Masih bisa. Favian BOD dengan creeps, dengan buff yang sudah diambil oleh tim Liquid ID, membuat mereka sangat kuat sekali sekarang. Dan bahkan mereka bisa bermain-main dengan diversion yang dipakai oleh Yehezkiel, karena range-nya juga sudah mulai jauh kan. Dengan level 12 ya dia akan bisa main di area mid dan bisa ada dimanapun juga sekarang. Defend Glaive untuk Iron Shiki, damage-nya sangat besar. Dan ini jangan sampai salah buka rumput sih buat Bigetron Alpha. Mereka tidak memiliki hero yang bisa membuka rumput mungkin seperti si Novaria, yang kita tahu masih menjadi, mungkin masuk lah ke dalam jajaran match mid sekarang ya, untuk open vision. Masih ada Granger, sorry. Tapi ya kurang lebihnya mereka bakal pakai badan Super Can nantinya Kalau misalkan rumput oke lah. Tapi kalau lagi objektif nih, kayak lagi Lord, yang nggak bisa pakai Dead Sonata doang kan untuk ngebuka visionnya. Retribution mau nggak mau Super Can harus pakai tadi, karena kelihatan Favian yang udah mau nembakin panahnya kan. Daripada dapat Favian, mending di retri sama Super Can. Iya, lihat goldnya tuh ya. Karena memang ini tank jungler ya yang dipakai dengan Super Can, jadi wajar saja. Karena cukup lama memang buat farmingnya. Guardian Helm, Radiant Armor juga ada Dreadnought Armor. Sedangkan ya untuk keunggulannya yang cukup jauh, masif banget ya, ada di jungler ya buat tim Liquid ID. Sisanya ya mungkin Goldline bersama dengan XP masih unggul tipis untuk Bigetron Alpha. Iya. Cuman tipis ya, inget ya. Tipis aja loh, nggak banyak-banyak. Cuman tadi Luke mukul 2 kali ke Widi berasa juga tuh. Lihat. Mulai sakit loh itu si Luke-nya. Cuman dia tetap sih sesakit-sakitnya masa menurut gue targetnya cuma 1 nanti Iya, nggak bisa banyak ya. Kecuali kalau dia pas Thunderclap bisa jadi bayangan 4 gitu ya. Nah itu di-ban Masianya nggak usah ada sekalian Cuman ya udah pasti jelas lah kenapa cuma 1 targetnya. Thunderclap itu bisa dipakai kalau bar HP-nya kan hilang. Nah itu ketika dia udah pakai 3 Thunderclap, bar HP tinggal 1 tuh. Ya kira-kira ya 1 bar HP gimana? Maksudku itu kan sekarang kali 3 nih. Yang pertama 1, yang kedua 2 bayangannya. 1 Thunderclap 1 orang gitu kan. 1 bayangan bisa bisa di setup juga nih Lordnya sekarang kan. Super Can itu yang tadi sempat kita bilang bukanya pakai badan. Iya, mau gak mau sih buka pakai badan juga. Dia bisa jauhin dengan heavy spin. Dan TLID ya mau gak mau mereka respect ya dengan heavy spin. Jadi mereka masih berjaga-jaga juga. Tidak langsung nih ya untuk melakukan pengambilan terhadap Lord. Karena ini Lord yang cukup crucial, penting banget. Punya charge juga, efek charge tuh. Diversion. Bagian belakang Widi bersama dengan Yehas Konsil yang digunakan, dijepit langsung mengincar karena Eman kah. Flicker bakal dilakukan oleh Widi, namun Favian terjebak di bagian belakang Luke yang tahu di mana Favian, dan Favian 1 hit terakhir Favian hilang. Aran pun 1 hit terakhir masih bisa selamat memang, namun Luke pertukaran yang cukup mahal. Eman masih bisa selamat. Coba dikejar lagi kah di bagian depannya, 1 ditukar 1. Wow, tapi jelasnya rugi banget ya untuk TLID. Mereka fokus untuk bisa mendapatkan Eman, tapi mereka gagal mendapatkan Eman. Sedangkan Favian yang terekspos tadi posisinya langsung ditabrak oleh Luke juga, yang mengakibatkan keunggulan untuk Bigetron Alpha kalau mereka mau melakukan pengambilan untuk enhance Lord yang sekarang. Secara damage-nya mereka masih punya, retri juga mereka masih punya, tapi ternyata tidak ya. Akan ada progres untuk tarik ulur nih yang bakal kita lihat. Ada proses untuk tarik ulur dari Lord Dance. Karena tanpa Luke juga menurut gue mereka
serakah sih Om kalau mereka mau set up ke arah Lordnya. Karena kondisi 4 lawan 4 kan. Kalau kondisinya tim Liquid mungkin masih cuman berdua gitu, oke lah, mereka masih bisa set up. Tapi ketika 4 lawan 4, ada Iron Shiki, masih ada Yeskiel. Gue rasa nggak segampang itu juga Om kalau mereka mau all in langsung kan ke Lordnya nanti. Split push yang dilakukan tapi ditemenin Yes. Ya ini juga menjadi satu hal yang oke banget ya untuk diversionnya nanti. Ya, dan bahkan sembari merapikan untuk di area bawah ya. Yasuo jalan kaki saja tanpa menggunakan diversion untuk masuk Moreno dalam rumput area mid. Sama-sama saling menjaga, tidak ada yang ingin maju. Sedangkan di bagian bawah jauh banget kelihatan bagaimana Favian sudah mulai membuka diri dia dan memancing agar pemain Bigoton Alpha pulang dulu. Kalau tidak, bottom turret akan pecah. Bottom base turret. Ini dia. Mungkin kalau Favian yang ngomong, nih Eman rasain nih yang tadi kita rasain game 1 gitu kan. Dan gak dilepas sepertinya. Lord akan dikomit karena mereka unggul dari sisi jumlah. Super Ken sudah terkena poke damage yang sangat-sangat mengerikan. Lord didapatkan oleh Liquid dan 1 poin kill. Luke terjebak tadi tanpa flicker, mereka nggak bisa dapetin apapun. Ya, ada diversion, siapa yang dikirim kosong, tidak ada orang sama sekali. Tapi bisa kita bilang bagaimana Luke juga target dia tadi. Ya udah gak maksimal karena ya ada yang pulang, jadi gak ada yang follow up dia sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua ya thunderclapnya dia kalau kena ke hero-hero yang tank seperti Aran, dia cuma akan ngebuang thunderclap. Sebenarnya gue malah ngerasa thunderclap itu buat ngedeket doang Om. Yang sakit tuh basic attack-nya tahu. Basic attack yang di enhance kan. Iya itu tadi makanya ngelihat Widi 2 kali cakar darahnya hilang banyak banget. Bukan di thunderclap itu. Tapi gak bisa sendirian. Makanya ya, harus rame-rame waktu semua lagi pecah tim fight pada bingung. Nah itu enak tuh. Kejar 1 kan. Kejar 1. Ya. Apakah bisa nih kejar 1 dengan kondisi defense juga sekarang? Udah dikasih purple buff juga untuk Iron Shiki. Tirolent push masuk secara bersamaan. Council digunakan Widi. Langsung menjadi sinyal perang bagi Liquid. Flicker kah? Masih belum sepertinya. Diversion langsung ditempel lagi di bagian bawah. Ngedorong semuanya bersama dengan wave minion split-split. Bahkan digunakan lumayan cepat sebenarnya. Aran dan Luke, itu dia. Gagal kalkulasi damage yang kurang matang membuat akhirnya Iron Shiki masih survive walaupun bisa ditumbangkan oleh Moreno. Di bagian belakang Widi mengejar lagi kali ini Moreno yang tadi mendapatkan 1 poin kill. Dan Favian hilang. Masih bisa defense, ternyata dari Bigetron Alpha menolak tumbang. Terlalu dalam dan bahkan mungkin tidak memperhitungkan damage yang bisa diberikan dari Eman ya. Masih ada Eman. Selama Eman belum tumbang, Bigetron Alpha jelas belum lose the game. Masih ada Skyper stack yang belum habis. 50 nih berarti stacknya sekarang. Eman gila banget sih ini Om Eman. Posisinya bagus banget. Ya walaupun tadi look kita tahu lah looknya dia niatnya awal pun udah pasti tuker kan. Ya tuker satu lah gold lane ya. Dia sadar dia bakal susah kabur maksudnya. Tapi ya lagi-lagi nih ngebuka cahaya untuk Bigetron Alpha. Nah, iya. Mumpung ada light di sana ya. Mumpung ada light. Oh, light ya. Dibukain sama Eman lightnya. Moreno Divine Glaive, Supercan punya anti kuiras. Dan ya pelan dan pasti ya Bigetron Alpha ya mereka belum keluar nih ya dari permainan di game yang kedua. Mereka masih stay in the game. Balik lagi, selama masih ada Eman, Bigetron Alpha mungkin belum bisa ditumbangkan dulu nih. Belum ada poin dead sama sekali juga untuk Eman karena sangat jauh dan sangat sulit untuk bisa menggapai Granger sebenarnya. Banyak efek-efek dash dia yang memang cukup mengesalkan. Kayaknya yang terbaik pakai diversion sih Mas Om. Karena gue rasa flicker dari Widi nggak cukup Om. Banyak cancelnya. Ada light nih nanti di stun gak bisa wave dragon. Ada heavy spin, belum lagi Moreno nanti. Jadi kayak satu-satunya diversion doang yang paling ya. bisa. Konsil mereka coba kejar kah di bagian depannya mencari dulu informasi. Dan gak ada yang bisa ditarget. Konsil terbuang, lumayan sia-sia bisa dibilang. Yap, dan 10 second sekarang untuk Lord yang akan spawn. Evolve Lord ya. Yang akan spawn juga. Bawahnya dorong dulu. Ya, dan ini jelasnya lebih rugi buat Bigetron Alpha nih. Karena mau gak mau mereka harus bisa kontes. Tapi kalau mereka mau kontes, mereka harus bisa membersihkan laning mereka terlebih dahulu nih, biar gak terlalu ke pressure. Jadi mereka tidak terlalu fokus nanti untuk bisa menjaga base-nya ya. Dan Widi lihat tuh 2 kali damage dari Wild Power. Itu tuh yang bikin Mas yang ngeri tuh sebenarnya bukan thunderclap doang. Karena ya pukulan basic attack yang diperkuatnya juga itu ekstrim banget. Karena dia kan mainin HP lawan gitu. Semakin tebal semakin sakit juga itu. Bonyok banget. Dan ini yang bonyok juga Super Ken sebenarnya Om. Walaupun Aran dia kena poke damage balik, langsung dilempar ke bagian belakang. Super Ken-nya dinaikin dulu dan gak berhenti-henti. Itu dia duality yang keluar dan Lord jatuh ke tangan Liquid secara free. Gak ada lagi chance tadi untuk kontes. Yap, dan ini berarti Evolve Lord-nya hanya akan butuh dikawal saja ya. Karena untuk pemberian damage dari mereka, dari pemain-pemain tim Liquid ID ini akan dibuff berkat kehadiran dari Evolve Lord. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan
Evolve Lord kalau kalian dapetin. Tempel ya. Tempel, jangan split push lagi. Benar. Atau seenggaknya ya kalau memang 3 lane gak bisa ya kumpul lah di Lordnya gitu Kumpul, kan. ya benar. Kumpul aja udah, tempelin bareng gitu. Enak nih sama Evolve Lord. Benar, kalau kalian ada efeknya tuh kayak ada petir-petir guys. Sakit banget lagi. Itu dulu bisa dicurangin tuh pakai glowing tuh. Sekarang udah gak bisa ya. Udah gak bisa dulu sekarang. Yves sih, aku ingat banget. Oh siapa? Favian. Solo kill kah? Ada Badang juga tadi ternyata. Ada bantuan tapi kali ini Super Ken menerima damage yang lumayan banyak. Winter dilakukan juga oleh Iron Siki. Masih ada Immortal tambah Iron Siki. Dia ada di posisi yang sangat-sangat berbahaya. Iron Siki hilang. Kali ini masih bisa bertahan lagi Megatron. Mereka mengusir teman-teman dari Liquid tadi, bahkan masih mencari lebih. Aran bakal menjadi target selanjutnya. Diversion dikeluarkan. Nggak dikasih makan. Winter doang yang bisa selamat dari Yeheskiel. Aran kembali tumbang. Wow, Bigetron Alpha. Chance mereka untuk membalikan sekarang terbuka nih untuk cukup lebar ya. Tinggal bagaimana mereka nge-manage laning mereka saja. Karena kita melihat tadi satu decision yang dilakukan oleh tim Liquid ID, Favian melakukan split push. Ada di bagian bawah sendirian dan mungkin tidak menyadari kalau ada 2-3 pemain dari Bigetron Alpha yang juga ada di bagian bawah. Itu dia Om. Masalahnya yang ada juga Badang sama Masya. Gak bisa gerak ya. Iya, ditabrak masih dipukulin. BOD-nya 2 Om. Nah, Buset. biasanya sih hijau-hijau semua tuh, tapi 3 berarti ya. tinggal nambah 1 BOD lagi nih. Iya. Immortal gitu nggak mau Immortal? Gak usah. Winter. Kemasnya gak usah tuh loh. Udah BOD semua tuh, udah tuh. Udah nggak apa-apa ya, tumbang nggak apa-apa lah ya. Satu tuker satu pasti minim, 1 tuker 1. Iya. Seenggaknya tumbangnya Masya pun dapetin hal positif dan gold tiba-tiba sekarang dipegang oleh Bigetron. Yep. Mereka bisa pegang sedikit temponya. Walaupun kalau dari segi turret memang belum bisa ya. Mereka kalau turret yang lumayan banyak. Dan tim Liquid ID ini mereka harus bisa lebih fokus untuk mencari sih sebenarnya ya. Emannya ini jangan sampai ya ada keleluasan juga untuk ada di dalam team fight. Kalau bisa team fightnya di tempat dimana ya gak ada Eman. Karena menurutku sekarang nih kalau untuk team fight front to back mungkin bisa dimenangkan dengan tim Liquid ID. Tapi kalau ada Eman juga yang join di sana bakal berat banget. Banget Om. Ini masalahnya Eman juga nggak tumbang sama sekali. Tapi bayangkan loh, Eman belum ada aja mereka bisa menang apalagi kalau makanya ada gitu. Harus lebih aware juga sih sama rumput. Karena tadi Favian yang hilang. Mungkin kalau yang hilang kayak misalkan Widi gitu, mereka masih punya satu frontline lagi. Yang hilang Favian tadi kayak susah banget. Mereka masuknya tuh bakal berat banget tuh. Super Ken dia coba untuk membuka vision tadi, terkena poke damage. Tapi nggak apa-apa lah, masih aman. Betul, masih cukup tebal juga ya. Nah ini dia nih sekarang Evolve Lord yang kedua akan menjadi salah satu pembuktian dan oke, nice item buat Aran, Twilight Armor. Agak sedikit mencegah damage lebih dari Thunderclap. Ngelihat adanya Favian di bawah langsung ditabrak loh sama mereka. Super Ken kali ini mau nggak mau heavy spin harus dikeluarkan juga dengan sakitnya Chrono Dash dari Iron Siki. Masih belum bisa untuk mendapatkan point kill. Sengganya nggak ada heavy spin dan Lord bisa di setup. Ya, nah ini akan membersihkan segalanya sebenarnya karena Lordnya akan bisa langsung diambil oleh tim Liquid ID. Kan kayak semua skill dibuka set mati. Dah gitu doang. Oke. Oh yes. Ditabrak di bagian depan dan itu dia Om, kalkulasi damage yang gua bisa bilang miss. Membuang flicker dari Luke. Ya skill berhasil ngebait tadi dengan Winternya. Ya bisa nice timing dari Yes ya, meskipun memang Lordnya di sini belum didapatkan oleh tim Liquid ID, tapi dia nggak tumbang sama sekali. Ya, ngebuang flicker Luke juga nih. Seenggaknya Iron Siki bisa bernafas lebih lega Om sekarang. Luke bisa nabrak tapi nggak bisa flicker. Nah, bisa kabur ya nanti ya. Iya. Lord tetap di setup, tetap dipegang tim Liquid. Mereka sadar pressure-nya harus ada di mereka sekarang. Walaupun dari sisi gold Bigetron lebih unggul, tapi Super Ken yang coba mati-matian untuk ngebuka visionnya gagal, dan Retribution Favian berhasil mendapatkan Lordnya walaupun gak ada korban juga dari Bigetron. Ya, nah ini bisa jadi kayak ya udahlah kita bareng Lordnya sekarang nih ya. Jangan ada yang split lagi nih karena cukup bahaya. Tapi kalau mereka main kumpul juga menurutku juga bahaya gitu loh. Karena balik lagi nih ya, karena ada Eman bareng dengan si Luke. Kayaknya split bisa sih Om, cuman lebih aware aja. Tadi kan kayak Faviannya lurus terus Om. 2 lawan 3 tapi di bawah ini serem banget. Nah, bukain visionnya, seenggaknya ada Widi yang ngebuka vision. Dan hati-hati, harusnya mereka sadar di depan situ ada orang. Dan yes, 3 lane push tim Liquid ID. Mereka akan coba untuk menutup game kali ini. Dimulai dengan conceal play. Widi mencari target makan depan. Ternyata yang dipilih heavy spin bersama dengan Winter di bagian belakang. Widi masih bisa selamat. Luke hilang. Itu dia, tidak ada flicker untuk Luke. Menjadi masalah yang cukup serius. Dan Winter crown. Favian membeli waktu. Base-nya terbuka 2-0 Israel. Tim Liquid ID memenangkan match yang ketiga. Wah, tim Liquid ID berhasil untuk mematahkan perlawanan Masya dari Luke. Lagi-lagi target ke belakang tapi Luke-nya tanpa flicker juga dan terlalu all in tadi. Iya.